Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali berjumpa dengan Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua yang ada di sini. Selamat datang di sharing session LPTUI kali ini dengan saya yang akan menjadi moderator selama sesi ini berlangsung. Bawa dompet disimpan di saku. Nanti di pasar membeli nampan. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Lukman. Ya, sharing session kali ini mengangkat judul Homeschooling, A Personalized Education Path, sebuah persembahan dari Lembaga Psikologi Terapan UI dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023. Saya yakin sekali Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengar istilah homeschooling. Homeschooling menjadi salah satu pilihan aktivitas belajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Apa sih homeschooling? Oke. Ya, tetap di sini, tadi saya sempat kebit ya, tetap di sini dan nanti akan ada dua narasumber yang membahas secara rinci terkait dengan homeschooling ini. Ya, untuk Bapak Ibu yang sudah ada di sini, jangan lupa untuk sharing sesi kali ini di IG Story. Lalu silakan di tag ke akun LPTUI di @lpt.ui. Bagi yang belum follow, boleh sekali untuk follow karena kami akan selalu update soal sharing session ataupun acara menarik lainnya melalui IG tersebut. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang belum mengikuti, silakan di-follow, kemudian sharing sesi kali ini di IG Story, dan ajak rekan-rekan teman-teman Bapak Ibu lainnya untuk masuk ke dalam Zoom ini. Karena ini topik yang sangat menarik. Topik yang sangat menarik dan apa istilahnya, mungkin belum pernah gitu ya, diadakan sebelumnya oleh LPT. Gitu. Baik, nanti untuk acara kali ini akan ada dua narasumber yang luar biasa. Yang akan saya perkenalkan dua narasumber ini, tapi sebelumnya mari kita foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi mohon semuanya dinyalakan kameranya, nanti akan difoto. Boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Mas Lukman Baik, izin mengambil alih ya untuk ya siap, foto ini. silakan. Bapak Ibu sekalian, mohon perlihatkan senyum tercantik dan tergantengnya gitu ya. Bagi yang masih mungkin mau tacap-tacap dulu, kami tunggu beberapa detik ke depan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang berkenan menggunakan virtual background yang kami share di chat juga boleh banget. Tapi kalau misalnya nggak support, nggak masalah. Baik, tidak apa-apa Ibu Evri, nggak, misalnya tidak memungkinkan untuk on kamera, tidak apa-apa. Baik, karena ini di layar saya ada 4 slide, jadi mohon untuk ditahan dulu. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Baik, izin mohon tidak ada yang kirim chat selama pemotretan ini berlangsung. Baik, saya izin. 3, 2, 1. Baik, slide yang kedua. 3, 2, 1. Mohon ditahan senyumnya Bapak Ibu. Ya, kita nggak tahu ya ada di slide keberapa ini. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, slide keempat. 3, 2, 1. Dan yang slide terakhir. Oke, ada slide kelima ternyata ya, makin banyak luar biasa yang hadir. 3, 2, 1. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mas Lukman. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Dija. Nah, tadi pada saat senyum semua silau sekali ya. Senyumnya dipertahankan sampai 1 menit kali tadi. Nah, sebelum saya mulai untuk menjelaskan siapa sih narasumber kita pada hari ini, saya mau menjelaskan ada tata cara dalam nanti selama proses berlangsungnya sesi kali ini. Yang pertama, jika nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan tuliskan pertanyaan di dalam kolom chat. Ya, nanti jika waktu memungkinkan, apa pertanyaannya boleh disampaikan secara lisan, begitu ya. Namun, untuk menjaga kerapihan dan keteraturan, mohon silakan nanti tuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat.
Begitu. Dan sekali lagi, bagi yang belum follow, silakan follow @lpt.ui. Karena nanti selain sharing session kali ini, ada acara-acara menarik lainnya akan di-post di situ. Begitu. Nah, langsung saja mungkin saya perkenalkan dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ini ada dengan Bu Ellen Nugroho. Ibu Ellen adalah seorang ibu dari tiga anak yang berdomisili di Semarang dan menerapkan sistem pendidikan homeschooling sejak tahun 2007. Cukup lama ya, bukan cukup lama ya. Menamatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Diponegoro dan magister filsafat dari Universitas Gajah Mada. Ibu Ellen kini menjabat sebagai Koordinator Nasional Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI). Selain itu, Ibu Ellen juga merupakan penulis buku cinta yang berpikir, penulis buku Cinta yang Berpikir dan 9 tahun pertama. Gitu. Nah, ini narasumber yang pertama, kemudian nanti ada narasumber yang kedua yang juga tidak kalah bagusnya. Ini adalah Mas Yudhistira Gowo Samiaji, merupakan seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kak Yudis adalah pembelajar otodidak, pembelajar berbasis proyek, dan banyak menggunakan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran. Kak Yudis juga seorang desainer otodidak dengan pengalaman lebih dari 8 tahun dalam bidang desain grafis dan grafis 3D. Selain itu, juga merupakan programmer, open source developer, dan web developer paruh waktu. Pengalaman mengenyam pendidikan tanpa pernah bersekolah SD, SMP, dan SMA di sekolah formal. Wah, berarti dari SD nih ya. Kayudit menuangkannya dalam sebuah buku yang berjudul Pembelajar Mandiri. Wah, ini adalah dua narasumber kita. Jadi nanti silakan Bapak Ibu menyimak gitu ya apa yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita pada hari ini. Tidak berlama-lama lagi, saya akan serahkan untuk sesi pertama kepada Ibu Ellen Nugroho. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Ellen. Ya, terima kasih Mas Nori atas kesempatannya. Terima kasih untuk LPTUI yang sudah mengundang kami untuk sharing tentang homeschooling pada sore hari ini dan kawan-kawan yang sudah menjalankan homeschooler, juga kawan-kawan dari PHI yang hadir juga pada sore hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang homeschooling, bisa bantu jawab di chat box juga ya. Jadi bisa sharingnya tidak hanya dari saya, tapi juga bisa dari kawan-kawan homeschooler atau anggota PHI yang hadir juga di tempat ini. Jadi supaya barangkali kan tidak semuanya akan bisa terjawab pertanyaan langsung secara eh, lisan dari saya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nanti juga ditanggapi oleh kawan-kawan homeschooler di chat box. Baik, saya akan bagikan slide saya. Apakah sudah terlihat? Terlihat Bu Ellen? Baik. Eh, jadi kawan-kawan kita barangkali sudah pernah mendengar istilah homeschooling ya. Ketika saya pertama kali mendapat surat undangan dari LPT UI, waktu itu judulnya homeschooling sebagai alternatif pendidikan eh, sebagai alternatif pendidikan dari sekolah, begitulah intinya kurang lebih yang saya ingat. Waktu itu saya mengusulkan bahwa kalau bisa judulnya tidak memakai istilah itu ya, alternatif pendidikan. Ya, kenapa? Karena sebetulnya yang salah satu hal yang perlu dibongkar mindsetnya, paradigmanya adalah menganggap bahwa pendidikan yang utama itu adalah sekolah, gitu. Bahwa sekolah itu adalah eh, opsi yang normal, gitulah. Kemudian yang lain itu adalah alternatif itu dalam arti kalau tidak bisa bertahan di sekolah formal maka mengambil yang alternatifnya begitu. Jadi kalau paradigma yang dipegang oleh para homeschooler, homeschooling ini adalah opsi pendidikan yang sama-sama bisa bermanfaat, sama-sama kedudukannya sama gitu dengan pendidikan formal. Jadi bukan sekedar alternatif ya. Jadi orang tua perlu memahami bahwa kita punya opsi pendidikan yang bukan sekedar sekolah. Jadi eh, ini yang sangat mendasar dalam cara berpikir seorang homeschooler adalah
kita bersikap kritis kepada konsep-konsep pendidikan lama yang menganggap bahwa pendidikan sama dengan persekolahan. Jadi kalau kita ditanya apakah sekolah itu adalah tempat belajar, iya, gitu. Jawabannya pasti iya, ya. Tetapi yang homeschooler kritik adalah anggapan bahwa sekolah adalah satu-satunya tempat belajar. Itu yang dipertanyakan ya oleh homeschooler karena sebelum masuk sekolah, kalau anaknya sekolah ya, sebelum masuk sekolah sebetulnya anak sudah belajar, setelah keluar dari sekolah anak juga terus belajar. Jadi belajar itu sebetulnya sesuatu yang terjadi sepanjang hayat dan tidak dibatasi hanya di fase persekolahan atau hanya di dalam lembaga persekolahan saja. Jadi ini yang perlu direfleksikan dulu ya oleh kawan-kawan kalau masih menganggap bahwa pendidikan itu identik dengan persekolahan, maka akan kita nomor satu pasti kita akan takut untuk memilih opsi selain bersekolah gitu. Jadi efeknya ke kita sendiri, kita merasa cemas kalau kita tidak menyekolahkan anak, ya. Kemudian kita juga lihat efek dari paradigma itu di masyarakat adalah orang kebanyakan itu merasa tidak sekolah adalah sesuatu yang aneh, bukan hanya aneh, lebih buruk, ya. Jadi kalau anggapannya sekolah adalah satu-satunya tempat belajar, maka ketika anak tidak sekolah, berarti anak tidak belajar. Dan kalau anak tidak belajar, berarti anak akan jadi bodoh. Kalau bodoh berarti tidak punya masa depan. Nah, itulah yang kuat sekali di masyarakat kita sekarang, sehingga ketika ada keluarga yang memutuskan untuk tidak menyekolahkan anak, ya pasti akan menghadapi ya, mungkin tidak pasti tapi sebagian besar ya. Di sini kalau dari riset PHI, survei yang dilakukan PHI kepada anggota ya keluarga-keluarga homeschooler, sekitar 72,4% mengalami penentangan dari lingkungan sekitar ketika memutuskan untuk homeschooling. Kenapa ini terjadi? Karena masyarakat kita dalam tanda kutip mendewa-dewakan sekolah ya. Jadi bukannya homeschooling itu saingan dari sekolah, bukan. Tetapi yang ingin diperluas wawasannya oleh homeschooler dan PHI punya misi ini adalah membuat masyarakat bisa menyadari bahwa ketika kita bicara pendidikan, kita harus pegang esensinya, sementara sekolah atau homeschooling itu hanyalah cara. Mana cara yang paling akan mendatangkan kebaikan bagi anak dan bagi keluarga, itulah yang dipilih. Jadi tidak terpatok harus sekolah. Jadi kalau Ivan Illich mengatakan orang-orang kebanyakan sulit membedakan antara substansi ya dengan kemudian indikatornya gitu kan. Jadi orang-orang bingung antara membedakan antara esensinya yaitu belajar dengan pengajaran. Kemudian bingung antara pendidikan dengan nilai yang bagus. Maka akhirnya banyak orang tua yang terlalu terpaku kepada mendapat nilai bagus, anak pun jadi terpaku mendapat nilai bagus tanpa lagi memeriksa apakah sebetulnya anak mendapatkan pendidikan, apakah kemudian ada wawasan yang berkembang dan seterusnya. Yang penting nilainya bagus gitu kan. Kemudian orang bisa bingung membedakan antara ijazah dengan kompetensi gitu ya. Jadi menganggap bahwa kalau sudah punya ijazah otomatis punya kompetensi. Ijazah memang alat untuk mengukur kompetensi, tetapi bisa saja terjadi bahwa orang punya ijazah tapi tidak punya kompetensi. Ya. Maka kemudian di sini kalau kita percaya bahwa anak itu belajar sepanjang waktu, maka kita akan melihat pendidikan itu lebih luas ya daripada sekedar persekolahan. Persekolahan atau pendidikan formal itu hanya sebagian dari proses pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang homeschooling, homeschooling ini pada dasarnya adalah upaya merawat esensi pendidikan. Ketika kita memilih untuk tidak menyekolahkan anak kita, dan itu bukan hal yang mudah di masyarakat yang mendewa-dewakan sekolah,
eh, tentunya orang tua harus memiliki kejelasan dulu ya, harus merenungkan dulu apa arti pendidikan gitu buat kita. Apa esensinya dari pendidikan itu? Kalau kita sudah paham esensinya pendidikan, maka seperti slogannya homeschooler pada umumnya ya, kita bisa belajar apa saja, belajar di mana saja, belajar kapan saja, dan belajar dari siapa saja. Jadi kita yang namanya belajar tidak harus PPKN, bahasa Inggris, ya matematika, fisika, kimia. Tidak harus itu. Memasak itu juga belajar. Eh, Berorganisasi itu juga belajar. Jadi belajarnya bisa apa saja. Kemudian belajar tidak harus di ruang kelas. Belajar tidak harus di jam sekolah. Belajar tidak harus dari guru yang tersertifikasi. Ya, kita bisa belajar dari siapapun. Maka kalau kita memilih jalur homeschooling, kita melihat bahwa esensi pendidikan adalah terus mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri anak untuk keluhuran begitu, maka kita akan bisa bergeser ya dari sekolah atau belajar itu yang tadinya terasa seperti kewajiban ya, kadang anaknya nggak mau sekolah dipaksa sekolah gitu kan ya. Nah, eh, itu menjadi sesuatu yang bersifat lebih self directed ya, lebih datang dari dalam, lebih voluntary, lebih sukarela begitu, dan kemudian kita akan bisa dibebaskan dari anggapan bahwa cara belajar itu harus dengan satu cara yang sama dengan kecepatan yang sama. Jadi konsep one size fits all itu yang ditinggalkan ya di dalam homeschooling. Jadi yang dipegang adalah konsep pembelajaran yang terpersonalisasi ya. Lihat visi pendidikan keluarganya apa, anaknya potensinya apa, anaknya sendiri punya cita-cita apa. Jadi bisa dipersonalisasi, dikontekstualisasikan juga dengan kondisi masyarakatnya, kita tinggal di mana dan kita kontekstualisasikan dengan itu. Satu hal yang ingin saya klarifikasi adalah saat ini orang sering menganggap bahwa homeschooling itu sekedar memindahkan anak dari lembaga yang bernama sekolah ya SD, SMP, SMA ke lembaga pendidikan lain yang ada namanya homeschoolingnya gitu. Itu sesuatu yang keliru ya. Jadi homeschooling itu adalah proses pendidikan yang dijalankan antara orang tua dan anaknya sendiri. Jadi kalau ada lembaga yang menyediakan tutor entah itu online atau datang ke rumah ya dan berbayar, maka itu bukan homeschooling ya. Itu adalah sekolah privat yang dioperasikan di dalam rumah. Jadi itu yang sekarang saya lihat orang banyak yang bingung tentang. Baik, sekarang apa sih menariknya homeschooling? Kenapa keluarga-keluarga memilih homeschooling? Dan sebetulnya secara secara ilmiah ya, secara riset apa ya sebenarnya yang menjadi kekuatan dari homeschooling? Kalau kita baca ya literatur-literatur tentang homeschooling, maka kekuatan pertamanya adalah sebetulnya pada bonding antara orang tua dan anak. Jadi kalau di sekolah biasanya satu guru dengan banyak anak, maka anak mendapatkan atensi individual itu kecil sekali. Padahal menurut riset bahwa yang membuat anak itu akan bisa maju ya secara optimal itu adalah individual attention. Jadi kalau di sekolah bisa mendapatkan individual attention, anak akan maju. Di rumah pun kalau anak bisa mendapatkan individual attention, anak akan maju dengan pesat ya. Kemudian bonding. Bonding ini ternyata sangat penting sekali. Jadi kalau kita baca bukunya Gardner Neufeld, seorang psikolog pendidikan, dia mengatakan bahwa saat ini kampus-kampus di Amerika banyak yang punya preferensi anak-anak homeschooler karena mereka secara emosional lebih matang. Jadi anak homeschooler karena banyak berinteraksi dengan orang tua, orang dewasa, dan juga lintas usia, lintas generasi, dan seterusnya ya, lintas status sosial, lintas ekonomi, lintas agama, maka anak-anak homeschooler dengan bonding yang dekat kepada orang dewasa, terutama orang tuanya, maka secara emosional mereka menjadi matang, mereka utuh, menjadi pribadi yang integratif, dan mereka lebih bisa menghadapi perubahan atau permasalahan dalam kehidupan.
Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas. Ini fleksibilitas yang saya sering mengibaratkan bahwa kalau sekolah itu ibarat kita bepergian ke luar negeri dengan memakai jasa tour and travel itu ya, tour and travel. Jadi kalau kita sudah ikut tour and travel, kita harus ikut rombongan terus. Kita bayar, semuanya akan diaturkan, tetapi kita tidak punya keleluasaan di dalam mengcustomize ya, mengkustomisasi kita mau kemana, berapa lama, dengan budget berapa, kita tidak punya fleksibilitas itu. Sementara menjadi homeschooler itu lebih mirip seperti backpacker. Kita bisa mengatur sendiri mau pergi kemana, berapa lama, mau tinggal di hotel yang high end atau yang budget dan seterusnya, kita bisa mengatur semuanya sendiri. Nah, fleksibilitas dan bonding yang kuat antara orang tua dan anak ini bukan sesuatu yang mudah bagi orang tua sekarang karena dengan sistem compulsory schooling, orang tua itu banyak yang sudah kehilangan kepercayaan diri bahwa dirinya bisa menjadi pendamping proses pendidikan anak. Dan kemudian orang tua juga sangat melekat ya, paradigma persekolahan, pendidikan persekolahan itu sangat melekat sehingga kemudian seringkali ingin homeschooling tetapi yang dilakukan adalah memindahkan cara sekolah ke rumah, hasilnya stres, burnout. Karena cara yang cocok dilakukan di sekolah tentu saja tidak akan bisa dibawa ke rumah karena keluarga punya caranya sendiri. Nah, yang paling penting di dalam proses homeschooling itu yang pertama adalah deschooling dulu. Jadi kita perlu punya proses, tidak usah buru-buru ya ingin langsung mengejar target-target akademis, tapi nomor satu perbaiki bonding dulu dengan anak. Itu yang sangat penting sekali. Ya, saya selalu katakan buat homeschooler yang mau menjadi homeschooler, belajarlah untuk bisa enjoying your child's presence ya, menikmati keberadaan anak-anak. Bisa senang kalau berkegiatan bersama anak-anak. Jadi kalau kita bersama anak-anak rasanya stres, rasanya merasa ini buang-buang waktu dan sebagainya, mindset kita harus diperbaiki dulu. Karena keberhasilan homeschooling adalah proses kita melepas ya paradigma persekolahan yang selalu isinya adalah target akademis, berubah menjadi bonding, connection, dan kita memahami anak, anak memahami kita, lalu kita bisa menghantar anak untuk menemukan jalan yang ingin dia lalui gitu dalam kehidupannya. Oke, di bagian terakhir ini saya ingin memperlihatkan beberapa regulasi ya di dalam peraturan di pendidikan di Indonesia, di mana tempatnya homeschooling di dalam sistem pendidikan nasional gitu. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Sisdiknas, maka di Indonesia ini ada 3 jalur pendidikan: formal, non formal, dan informal. Formal itu sekolahan, normal itu lembaga pendidikan yang bukan SD, SMP, SMA ya, jadi bisa PKBM, bisa SKB, bisa lembaga kursus, dan seterusnya itu lembaga non formal, termasuk lembaga yang punya label homeschooling itu masuknya ke jalur pendidikan non formal. Sementara praktisi keluarga, praktisi homeschooling ini adalah jalur pendidikan informal. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, ketiga jalur ini diakui ya, jadi menjadi homeschooler itu legal di Indonesia dan dilindungi ya oleh undang-undang. Dan multi entry, multi exit. Apakah bisa di mute dulu yang lain? Baik. Artinya keluarga itu harus melihat kebutuhan keluarga dan anak. Tidak harus dipatok harus semua sekolah, tidak juga harus semuanya homeschooling, tetapi kapan butuh sekolah, lalu mau pindah ke homeschooling bisa, yang homeschooling mau pindah ke sekolah juga bisa, mau pindah ke jalur kursus juga bisa. Jadi ini sebetulnya undang-undang kita sudah mengatur adanya multi entry, multi exit. Dan kemudian di Permendikbud yang masih berlaku sekarang ya tentang sekolah rumah, bahwa sekolah rumah memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan alumni pendidikan formal dan non formal. Jadi bisa mendaftar ke satuan pendidikan yang lebih tinggi dan atau memasuki lapangan kerja.
nanti Yudis akan bisa cerita lebih banyak ya tentang hal ini. Nah, kemudian tentang pengakuan hasil pendidikan informal, saat ini sudah ada aturan tentang uji kesetaraan ya. Jadi dengan uji kesetaraan maka homeschooler bisa berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki karir-karir yang juga dipilih oleh alumni pendidikan formal. Oke, saya akan akhiri dengan kata-kata dari Yuval Noah Harari, ya, seorang sejarawan dan penulis. Ya, dia mengatakan bahwa ini pertama kalinya dalam sejarah manusia tidak tahu dunia dan pasar kerja akan seperti apa dalam 20 tahun. Tidak ada yang tahu pasti apa yang harus diajarkan pada anak-anak. Apa yang sekarang diajarkan di sekolah sangat mungkin sudah usang di tahun 2040. Saran terbaik saya adalah didik anak menjadi pribadi yang punya keseimbangan mental dan kecerdasan emosional. Satu-satunya cara untuk bisa bertahan adalah terus belajar sepanjang hayat dan mencipta ulang diri sendiri. Jadi ini mau anaknya sekolah, mau anaknya homeschooling atau menempuh jalur kursus ya atau PKBM dan seterusnya, eh, fondasi supaya anak bisa menjalani hidup yang bermakna dan bermanfaat buat masyarakat adalah kalau dia punya keseimbangan mental, kecerdasan emosional, kesukaan belajar dan kemampuan untuk terus unlearn ya dan relearn ya gitu yang uh, menjadi suatu siklus ya di dalam kehidupannya terus bisa mengupgrade diri sendiri. Oke, sebetulnya saya ingin membaca, ternyata masih ada satu slide lagi. Jadi ini adalah satu puisi yang dituliskan oleh W.B. Yeats. Puisi ini eh, saya kutip ya, karena sebetulnya bisa diartikan untuk pendidikan. Saya akan bacakan versi Indonesianya ya. Andai aku punya kain sulaman berhias langit dengan benang-benang cahaya emas dan perak, biru dan lembayung dan kelam, dari malam dan terang dan remang. Akan kubentangkan kain itu di bawah kakimu, namun aku ini papa, tak berharta. Aku hanya punya mimpi-mimpi. Telah aku bentangkan mimpi-mimpiku di bawah kakimu. Melangkahlah di atasnya dengan hati-hati. Sebab yang kau injak itu adalah mimpi-mimpi. Jadi kira-kira kalau anak-anak kita bisa bicara, inilah yang akan dikatakan ya oleh anak-anak kita, bahwa mereka membentangkan mimpi-mimpinya di kaki kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik. Melangkahlah di atas mimpi-mimpi anak-anak kita dengan hati-hati agar kita tidak merusak mimpi-mimpi. Saya sudah selesai, Mas Nori, saya kembalikan. Baik, wah bagus sekali tadi untuk puisi di akhirnya juga ya. Di translate-nya pun jadinya indah begitu. Dan di sini saya juga belajar banyak jadinya ya Bu Ellen ya, bahwa ternyata ada istilah the schooling juga ya, bahwa ada masa transisi yang membuat mungkin orang tua mulai ragu-ragu ini benar nggak sih sebenarnya homeschooling gitu ya. Ada masa-masa di mana mulai terlepas tadi ya dari traditional school yang beralih ke homeschooling untuk pencarian homeschooling method yang tepat. Wah, bagus sekali. Buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, jangan lupa untuk sekali lagi untuk share ke Instagram Story, lalu di tag at lptui.ui dan juga at psikologi. Lalu juga nanti untuk akan ada tiga peserta terpilih ya di akhir kalau Bapak Ibu aktif gitu ya. Jadi boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di dalam kolom chat dan nanti akan dipilih tiga peserta terpilih yang akan mendapatkan door prize menarik dari LPTUI. Begitu. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ellen, tapi nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Bu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan menarik dari saya maupun dari para peserta di sini. Baik, yang selanjutnya kepada Kak Yudhistira. Silakan Kak Yudis untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya atau apapun yang berkaitan dengan homeschooling. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Nuri. Selamat sore ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Gosamiyaji. Saya adalah seorang homeschooler. Uh,
atau saya dulu dari kecil menjalani proses homeschooling dan sekarang saya saat ini sedang berkuliah di ilmu ekonomi FEB UI angkatan 19. Eh, Tadinya tuh aku mungkin pakai apa aja kali ya. Eh, aku tadinya pengen melakukan bikin PPT gitu. Cuman eh, aku ternyata sudah cukup lama eh, tidak menjalankan homeschooling, di mana aku merasa lebih nyaman untuk langsung cerita aja gitu. Eh, aku dari kecil nggak pernah sekolah. Kalau misalkan tadi Tante Ellen menceritakan tentang pengalaman dari sudut pandang orang tua gitu ya, aku di sini menjalani homeschooling sudah dari sudut pandang anak dan kalau misalkan ditanya, biasanya pertanyaan paling awalnya adalah apa itu homeschooling, bagaimana itu tadi sudah terjawab sama Tante Ellen. Aku mungkin cerita sedikit tentang pengalamanku dalam keseharianku di homeschooling gitu ya. Bagaimana sih pelajarannya, bagaimana sih kesehariannya, belajarnya bagaimana, apakah bisa kuliah gitu ya. Eh, Sebenarnya semuanya sudah aku tulis di bukuku ini. Nggak muncul ya. Muncul. Bukuku Pembelajaran Mandiri. Ini cerita lengkap tentang pengalamanku selama masa-masa aku homeschooling. Di mana dia cukup lengkap. Eh, Kalau misalkan aku melakukan sharing tentang homeschooling, aku harus baca bukuku dulu untuk mengingat kembali pengalamanku dari kecil gitu ya. Karena saat ini pengalaman di kuliahku lumayan apa memenuhi kehidupanku gitu. Tapi dari pengalaman homeschoolingku sendiri, mungkin yang bisa di-underline adalah uh, aku kalau misalkan tadi Tante Ellen membicarakan tentang bahwa tujuan utama homeschooling adalah menciptakan anak-anak yang bisa belajar apa memiliki mental yang sehat, belajar mandiri dan sebagainya, aku merasa bahwa dibandingkan dengan teman-temanku di sekolah itu terpenuhi gitu ya. Uh, Sebuah hal yang aku temui ketika bertemu dengan teman-temanku di kuliah, nah, terutama yang sudah kerja gitu, banyak yang merasa bahwa mereka tidak tahu cara belajar. Mereka nggak tahu bagaimana cara belajar di luar sekolah karena mereka sudah terbiasa kalau mau belajar itu ada gurunya, ada kurikulumnya gitu. Dimana ketika mereka mau belajar sesuatu, yang pertama mereka tanyakan adalah ini kurikulumnya gimana ya? Aku cari materinya di mana gitu. Eh, Apa gimana caranya supaya bisa dapat proses persekolahan di luar sekolah gitu. Dan itu menurutku menjadi nilai tambah yang sangat besar yang aku dapatkan selama aku homeschooling, di mana aku tidak pernah punya masalah untuk mengetahui bagaimana cara belajar. Bukuku aku namain Pembelajaran Mandiri karena menurutku pengalaman menjadi homeschooling itu paling utamanya memang adalah untuk menjadikan anak belajar mandiri gitu ya. Tidak kalau dari sisi materi sebagainya gitu, menurutku itu sudah tergantung ketertarikan anak masing-masing, sehingga yang menjadi benang merah tentang apa yang dilakukan dalam pembelajaran seorang anak homeschooling adalah proses menciptakan learning culture dan learning skills sebagai seorang manusia gitu. Nah, prosesnya lebar dari kecil gitu ya, dari kecil banget, dan itu prosesnya memang dimulai dari awal. Mungkin aku nggak bisa terlalu banyak cerita bagaimana pengalaman menjalankan homeschooling kalau sudah pernah sekolah. Kalau tadi Tante Ellen sempat ngomongin tentang deschooling dan sebagainya. Sebagai anak yang tidak pernah sekolah, eh, proses pembelajaran itu jujur aku tidak pernah merasa seperti belajar. Ini mungkin yang menjadi tema utamaku dalam proses pembelajaran sama homeschooling ya. Adalah aku nggak pernah ingat kalau ditanya, Yudis kamu dulu belajar apa? Terus kayak belajar apa itu? Dimana aku tidak pernah merasa bahwa terjadi pembelajaran karena ya hidup aja. Gitu. Mungkin teman-teman orang tua yang sudah bekerja, terus habis itu apa menjalankan kehidupannya secara langsung gitu ya, mungkin juga merasakan hal yang sama selama di kerja gitu. Aku nggak belajar apa-apa kok di kantor, aku nggak belajar apa-apa sama ini gitu. Tapi kan ada pelajaran yang didapatkan, ada skill yang diasah. Sama, aku sebagai seorang homeschooler juga tidak pernah merasa bahwa aku secara eksplisit melakukan sebuah kegiatan disebut belajar. Sehingga di sini yang terjadi adalah pembelajarannya itu sangat integrated dengan kehidupan, dengan laku, dengan bermain gitu. Sehingga nggak ada masalah dengan melakukan hal-hal yang orang lain mungkin melihat sebagai belajar. Dan ini membantu untuk, dan ini menurutku penting sekali untuk proses pembelajaran seorang anak homeschooling. Dan sebenarnya menurutku ini untuk semua orang gitu ya, bahwa belajar itu nggak cuma terkonten di dalam ruang sekolah doang gitu.
atau di sebuah proses di mana ada guru dan ada murid. Bahkan dengan bentuk-bentuk yang lebih liberal gitu ya, yang lebih terbuka daripada sekolah coaching sebagainya, itu kan masih ada proses transfer of ilmu dari seseorang ke orang lain gitu. Aku melihat bahwa sebenarnya belajar tuh ya semua proses yang dilakukan tuh belajar gitu. Eh, Presentasiku ini bisa dilihat sebagai proses belajar public speaking. Uh, aku membuat presentasi itu belajar bagaimana membuat presentasi, aku nyapu itu belajar nyapu. Semua kegiatan yang kita lakukan itu adalah sebuah proses learning yang tujuannya kan sebenarnya perlu dikembalikan lagi gitu. Apa sih tujuan belajar gitu? Apa sih tujuan berilmu? Apa sih tujuan mengetahui gitu? Kan adalah untuk hidup sebagai seorang manusia gitu. Dan di sini menurutku banyak eh, apa kalau kalau aku bicara dengan teman-temanku gitu ya. Pertama memang yang perlu dilepaskan adalah uh, decoupling antara belajar dengan sekolah, belajar dengan bentuk belajar yang mereka tahu gitu. Dan ini uh, jauh lebih mudah dilakukan ketika masih muda, masih masih dalam proses sekolah. Walaupun ya ketika udah tua juga sebenarnya itu masih bisa dilakukan gitu ya. Uh, tapi ketika anak diberikan kesempatan untuk melakukan homeschooling, menurutku ya memang kesempatan pertama yang bisa diberikan dan yang paling penting untuk di underline pada anak-anak adalah bahwa belajar itu ya hidup gitu ya. Menjalankan hidup itu adalah proses belajar gitu. Eh, Kalau ngomongin belajarnya apa, ya aku cuma bisa berkaca dari pengalamanku sendiri gitu ya. Eh, aku dulu eh, cuman dipaksa oleh bapak dan ibunya yang wajib untuk dilakukan cuman matematika sama bahasa Inggris. Karena menurut bapak dan ibu, matematika itu penting untuk mengasah logika, bahasa Inggris itu penting untuk eh, bisa berbicara dengan orang luar dan itu membuka banyak sekali kanal-kanal ilmu gitu ya. Sisanya bebas. Aku belajar programming, aku belajar desain, aku belajar eh, arsitektur visualization, sebagainya gitu. Aku main basket, aku berenang, itu semua sudah dibebaskan kepada aku dan itu juga menurutku penting apalagi di dunia sekarang ya di mana pilihan sudah banyak, terus habis itu kita banyak distraction dan banyak hal-hal yang menarik tapi belum tentu apa yang kita inginkan gitu ya. Eh, Bisa menyatakan apa sih yang kita inginkan itu menjadi sebuah hal yang sangat amat penting dalam kehidupan kita. Bukan cuma kehidupan anak gitu ya menurutku, tapi juga kehidupan kita sebagai manusia di dunia modern gitu. Untuk bisa menyatakan bahwa oh aku pengen X, aku pengen belajar Y, yang bukan cuma sekedar insting awal doang gitu yang kayak oh aku lapar, aku pengen minum sebagainya gitu. Yang lebih jelas bahwa oh aku pengen hidupku ke sini, aku pengen ke sana dan habis itu bisa menarik uh, benang merah menuju ke sananya uh, itu yang menjadi pengalaman pentingku dalam selama homeschooling gitu ya. Dan itu bentuk contoh praktek pembelajarannya adalah dalam seminggu gitu ya. Biasanya aku di awal kita menentukan aku mau minggu ini belajar apa. Bagaimana step by stepnya, deadline-nya begini, didiskusikan dengan bapak dan ibu. Terus habis itu dilakukanlah. Timingnya aku bebas biasanya karena tujuannya adalah yang penting kerjaannya kelar bukan masalah jadwal, bukan masalah jam 7 bangun, jam 7 sekolah duduk depan kelas dan sebagainya. Yang penting adalah kerjaan selesai. Itu aku sekaligus bukan cuma belajar tentang bukan cuma belajar, tapi juga ada proses proyek manajemen, time management sebagainya yang dilakukan ketika proses pembelajaran seperti itu. Dan itu kebawa banget, apalagi di kuliah gitu ya. Di kuliah itu proses proyek manajemenku itu sangat membantu selama di kuliah karena teman-teman yang sekolah mungkin ya udah yang penting sekolah doang gitu ya. Masa transisiku untuk sekolah tuh gampang. Apa untuk masuk ke kuliah tuh gampang banget itu sih. Mungkin itu ya doang yang aku pengen sharing di awal. Mungkin lebih banyak kita bisa langsung diskusi aja karena aku juga sebenarnya apa banyak cerita-ceritaku itu lebih cerita-cerita ngobrol daripada teori langsung karena aku kan praktisi bentukannya ya gitu. Uh, itu sih. Baik. Wah, seru sekali. Ini Kak Yudis banyak pengalaman ya dari awal gitu dari SD ya. Dari SD itu dalam artian SD ini sudah homeschooling, kemudian lanjut ke SMP, kemudian lanjut ke SMA. Dan tadi menjadi poin menarik bahwa
karena ada pembelajaran individual secara aktif gitu ya, akhirnya masa transisi tadi ke perkuliahan menjadi mudah karena sudah terbiasa untuk belajarnya memang ya udah diatur sendiri gitu ya, Mas Yuris ya. Nah, ini menarik sekali. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya. Ini saya sudah lihat di kolom chat banyak sekali pertanyaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi talk show terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti saya ingin bertanya satu dua hal kepada Bu Ellen dan Kak Yudis ya. Di sini kan tadi Bu Ellen mengatakan bahwa kalau homeschooling itu tadi dari definisinya kekuatannya itu kan datangnya dari orang tua ya, bahwa pembelajaran itu istilahnya anaknya penting tapi juga yang mengajarkan itu kan nanti orang tuanya gitu ya. Nah, ini bagaimana ya Bu Ellen menyusun kurikulum untuk tiga anak dengan minat berbeda tapi orang tuanya nggak kehabisan energi. Ini kan udah satu anak aja mungkin udah susah gitu ya. Tapi ini ada tiga anak ya. Ini gimana Bu Ellen? Mohon maaf Bu Ellen masih di mute. Silakan di unmute dulu Bu. Oke, jadi yang Mas Nori tanyakan itu salah satu mispersepsi orang ya tentang Hmm. homeschooling, bahwa anak homeschooling itu yang ngajar semuanya harus orang tuanya gitu. Itu satu anggapan yang muncul karena paradigma persekolahan juga gitu. Jadi kalau kita bandingkan, sebetulnya orang tua itu lebih seperti manajer ya atau kepala sekolah. Jadi kita pertama-tama mesti menentukan dulu visi pendidikan keluarga ya. Jadi di dalam homeschooling itu biasanya keluarga akan berefleksi dulu sebetulnya kita ingin anak-anak kita bertumbuh jadi seperti apa sih gitu. Itu salah satu yang harus dijawab oleh orang tua. Kalau tidak nanti akan bingung ya di dalam perjalanannya karena tersedia banyak sekali kurikulum, ada banyak sekali kemungkinan yang bisa dipelajari. Untuk menjadi merdeka itu sendiri kan bukan hal yang mudah, Mas. Jadi kalau dulunya dibelenggu, lalu tiba-tiba dimerdekakan, tidak semua orang kan langsung bisa beradaptasi dengan kemerdekaan itu, bisa jadi bingung kalau orang yang tadinya terbiasa diatur-atur di sekolah ya, orang tua yang produk sekolahan, lalu kemudian ingin homeschooling, lalu yang dibayangkan masih seperti ala sekolahan, lalu meminta tuntunan ya dari orang lain, entah itu mencontek keluarga homeschooler yang lain atau bagaimana, biasanya akan ada kendala karena setiap keluarga itu unik dan kita tidak bisa menyamakan kurikulum satu keluarga dengan keluarga lain. Jadi nomor satu itu selalu eh, perjelas dulu visinya, prinsip-prinsipnya, baru ke teknis. Biasanya yang masih paradigma sekolahan itu ketika mau homeschooling langsung nomor satu tanyanya teknis, ya. Harus belajar Hmm. apa, berapa lama, ini kemudian kurikulumnya seperti apa. Itu sebetulnya yang dibilang Yudis tadi, ya, paradigmanya sekolahan gitu. Jadi langsung tanya teknis. Nah, kalau homeschooler nomor satu tadi saya sarankan ya untuk keluarga yang baru pertama kali mau menjajaki homeschooling, nomor satu bondingnya dulu diperbaiki ya dengan anak. Ada keluarga yang memulai homeschooling dengan tidak ngapa-ngapain, Mas. Jadi Hmm. cuma keruntelan aja di kamar, ngobrol ya, kemudian melakukan chores bersama di rumah itu beberapa waktu sampai kemudian orang tuanya merasa lebih kenal dengan anaknya dan anaknya pun jadi lebih terbuka dengan orang tuanya karena pada waktu anaknya masih bersekolah tidak ada komunikasi yang intens Hmm. terjadi. Orang tua juga nggak ngerti anaknya sebenarnya kepengennya apa, Hmm. minatnya di mana nggak ngerti juga dan anak juga nggak ngerti apa yang orang tua pikirkan gitu. Jadi kalau saya sarankan nomor satu sebetulnya sebelum ke teknis perbaiki dulu bondingnya sampai orang tua dan anak itu memang bisa merasakan senang bersama-sama. Dari situ nanti kemudian saran saya yang berikutnya adalah ber, berkumpul atau berkenalan atau ikut serta di dalam kegiatan keluarga-keluarga homeschooler yang lain yang sudah lebih dulu menjalankan. Sehingga paradigma sekolahannya itu makin rontok gitu ya Mas ya. Hmm. Ya, ya. Jadi bisa melihat langsung gitu loh, seperti apa sih keluarga homeschooler itu, bahwa keluarga homeschooler itu tidak
orang tuanya harus sempurna, harus perfect, harus bisa mengajarkan semua mata pelajaran. Itu kan anggapan-anggapan yang dibawa ketika keluar dari sekolahan lah, yang membuat orang tua keder kan untuk menjadi homeschooler karena membayangkan dia, aku nanti harus ngajarin semua anakku dari A sampai Z gitu ya. Ya. Enggak. Jadi kalau orang tua merasa bahwa oh aku mampu ngajari matematika karena aku suka matematika gitu ya. Tapi aku nggak mampu kalau ngajarin bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku aja lepotan. Maka orang tua bisa outsourcing ya istilahnya ya. Artinya mencari orang-orang lain yang bisa membantu anaknya belajar bahasa Inggris. Jadi tidak semuanya harus didampingi oleh orang tua. Jadi nomor satu tadi ya setelah memperbaiki bonding lalu berkenalan dengan keluarga lain. eh, Kemudian berikutnya adalah coba dijajaki berbagai metode yang tersedia ya di dalam homeschooling karena ada pilihannya tidak cuma satu, coba temukan mana yang dirasa paling resonate ya, paling klik gitu dengan orang tua. Dan dari situ baru dalami, lihat prinsip-prinsip belajarnya apa, lihat prinsip pendidikannya apa, lalu turunkan ke dalam kurikulum keluarga. Saran saya begitu, Mas. Menarik sekali. Berarti kan ada 3 poin ya tadi yang disampaikan oleh Bu Ellen bahwa kalau untuk homeschooling ini yang pertama, paling pertama yang sebaiknya dilakukan adalah bondingnya dulu ya. Teknis mah urusan nanti gitu ya. Artinya tetap penting, tapi mungkin yang pertama adalah tadi bondingnya dulu antara orang tua dan anak. Dan runtuhkan persepsi bahwa orang tua harus sempurna ya, bahwa harus jadi pengajar yang semuanya diajarkan gitu ya. Jadi perbaiki bondingnya. Kemudian tadi yang kedua, berkumpul bersama dengan keluarga homeschooler yang lainnya gitu ya, supaya ia mengetahui cara yang dilakukan oleh keluarga lainnya dan juga meruntuhkan paradigma dari sekolah tradisional gitu. Ini jujur karena saya juga mendapatkan pembelajaran luar biasa, saya juga jadi merasa, oh iya ya, memang mindsetnya harus berbeda gitu ya. Saya masih pakainya tadi mindset saya kan dari TK gitu ya, sekolahnya sekolah tradisional sampai kuliah, jadi serba diatur begitu. Oh iya iya. Kemudian yang ketiga adalah cari metode yang paling klik. Wah, jadi karena setiap keluarga pasti beda-beda nanti caranya. Baik, pertanyaan berikutnya saya mau tanya nih sama Mas Yudis ya. Mas Yudis, gimana sih caranya menjaga kedisiplinan dan motivasi dalam belajar? Kan Mas Yudis dari SD ya, homeschooling gitu. Nah, itu gimana sih cara jaga kedisiplinan dan motivasinya? Um, Mungkin pertanyaan gimana ya? Itu pertanyaan yang menurutku agak sulit untuk dijawab karena belajar apa tadi motivasi untuk belajar itu kan tujuan pertamanya adalah kayak kenapa belajar? Motivasi untuk belajar dan disiplin untuk belajar itu menjadi sebuah pertanyaan ketika belajar itu menjadi sebuah hal yang diingin tidak ingin dilakukan sebenarnya. Ketika anak sekolah dan tidak punya motivasi untuk belajar kan sebenarnya adalah anak tidak mau belajar. Uh, Sehingga kalau aku sih sebenarnya pertanyaan pertama adalah kenapa nggak termotivasi gitu, kenapa uh, nggak usah ngomongin disiplin ya, lebih kepada kalau ngomongin motivasi gitu. Kenapa nggak termotivasi untuk belajar? Apa ya? Apakah pembelajaran ini bukan sebuah hal yang diinginkan? Kalau jawabanku sih kalau misalkan ini sebuah pembelajaran yang tidak diinginkan ya udah nggak usah dilakuin gitu. Hmm. Kalau nggak mau belajar ya nggak usah belajar aja gitu, belajar yang lain aja gitu. Uh, itu jawabanku untuk masalah motivasi ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah ketika nggak punya motivasi ditanyakan dulu kenapa nggak punya motivasi. Kadang-kadang tuh bukan nggak punya motivasi, tapi ada hal lain yang mengganggu, ada distraksi atau sebenarnya secara suasana lagi emang nggak enak, nggak cocok sebagainya. Itu bisa dipertanyakan dan itu bisa digali lebih dalam. Kalau masalah disiplin, ini menurutku udah jadi nilai keluarga sih. Uh, Disiplin ketika membicarakan disiplin itu disiplin seberapa disiplin gitu. Apa yang seberapa disiplin kayak apakah ingin anak disiplin seperti di militer gitu. Uh, Seberapa level disiplin yang diinginkan oleh keluarga itu kan tergantung dengan tujuan dari disiplin tersebut gitu. Apakah Hmm. ada nilai-nilai keluarga yang memang membutuhkan kedisiplinan seperti apa yang diinginkan, uh, baru dari situ bisa diturunkan uh, solusinya dan sebenarnya habis itu anak perlu dijelaskan juga sih kenapa perlu disiplin gitu karena kalau aku ya yang menjadi disiplin dari orang tua aku adalah kerjaan selesai. Hmm. Dari sisi waktu sebagainya itu kita lebih bebas lah tapi menjaga kualitas dan memastikan kerjaan selesai itu menjadi disiplin yang dibawa sama bapak sama ibu.
tinggal pertanyaannya kan adalah setiap keluarga kan berbeda. Apa disiplin yang ingin dijaga gitu? Apakah disiplinnya adalah harus sopan, harus apa dari sisi bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan itu juga sebuah bentuk disiplin atau harus bangun pagi setiap pagi jam 7 pagi gitu kan itu sebuah disiplin yang tidak dijalankan oleh keluargaku gitu misalkan. Jadi uh, masalah disiplin dan motivasi. Kalau motivasi ditanya lagi kepada anaknya, didiskusikan lagi kenapa pengen belajar hal tersebut dan kalau misalkan emang udah nggak ada motivasi ya nggak usah cari yang lain aja. Untuk disiplin orang tua harus tahu dulu sih disiplin yang diinginkan itu seperti apa gitu. Hmm. eh, Berarti kembali lagi ke pertanyaan kenapa ya nggak Iya, termotivasi. Jadi why-nya gitu, di baliknya tuh ada apa ini ya. Jadi iya, tidak hanya semerta-merta kalau nggak motivasi langsung caranya seperti apa, tapi betul. ditanya balik kenapa nih bisa nggak termotivasi, kenapa gitu. Kalaupun memang sudah tidak termotivasi ya udah belajar yang lain saja gitu ya. Tapi pertanyaannya jadi lebih lanjut nih. Kalau begitu kalau anaknya lompat-lompat begitu gimana? Maksudnya belajarnya jadi nggak konsisten gitu. Ini makanya saya pakai mindset tradisional lagi ya. Iya, Mungkin ya. sekaligus kita Eh, sharing deh. ya udah kalau jawabanku sih ya udah kalau anaknya mau loncat-loncat sih itu kan ya yang pusing orang tuanya ya biasanya ya kalau kayak gitu anaknya sih senang-senang aja biasanya. Jadi kalau aku menjawab dari sudut pandang anak eh, loncat-loncat itu sebuah hal yang bagus karena proses mencari tahu apa yang diinginkan itu memang sebuah proses yang sulit. Sehingga eh, kebebasan untuk loncat-loncat itu sebenarnya memberikan anak keleluasaan dan sebenarnya kebebasan mental bahwa kayak apapun yang dia lakukan, apapun yang dia akhir ingin lakukan akan tetap disupport dan itu mendengarkan kata hati dan membangun intuisi dan taste terhadap apa yang beneran ingin dilakukan itu sebuah hal yang sulit gitu. Bahkan aku pun sendiri kalau ditanya apa yang pengen aku lakukan jawabanku agak sulit karena kayak nggak tahu tergantung hari ini mau ngapain tergantung ini gitu. Aku pun sendiri kalau apa ditanya apa yang pengen aku lakukan ya sangat lebar dan eh, aku juga loncat-loncat. Tapi kan paling yang bisa dilakukan adalah kompromi antara orang tua dan anak gitu kayak resource terbatas orang tua ingin bisa mensupport semuanya tapi kalau loncat-loncat mungkin agak lebih sulit apalagi kalau loncat-loncatnya dari misalkan aku pengen belajar gitar aku pengen belajar drumming habis itu aku pengen belajar meluncur gitu ada apa upfront cost kapital yang mungkin dari sisi resource nggak bisa dan itu dikomunikasikan saja gitu resource constraint itu sebuah hal yang nyata gitu aku sebagai anak ekonomi gitu jadi ngomongnya pakai bahasa ekonomi. Resource constraint itu sebuah hal yang nyata kita nggak bisa melakukan semuanya. Uh, tapi uh, bukan tapi yang sebenarnya yang perlu dilakukan adalah ya ditanyakan kenapa nggak mau anaknya loncat-loncat gitu. Kalau misalkan masalah nanti belajar yang nggak konsisten dan sebagainya, kalau udah ketemu yang cocok ya bakal konsisten sebenarnya. Ya mungkin memang belum ketemu yang cocok aja gitu. Mungkin hal yang dia cocok belum ada gitu. Kayak tadi Ya. 20 tahun depan. Nah gini, 10 tahun yang lalu apakah seorang anak bisa menyatakan bahwa dia pengen jadi TikToker gitu kan? Itu kan nggak bisa gitu karena belum ada TikToknya gitu. Gitu sih. Iya, berarti kembali lagi ketika mau memberikan pemahaman dan harus mengkomunikasikan kembali lagi ya Bu Ellen ya ke bonding tadi ya gitu ya bahwa ketika tadi kan ada fasilitas yang terbatas, gimana caranya memberitahu kepada anak bahwa nggak bisa nih fasilitasnya terbatas gitu ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kembali lagi kepada bonding itu ya. Oh, menarik sekali. Saya ingin Nah, menambahkan oh sesuatu, boleh Mas. boleh Bu Ellen Sorry, silakan. jadi karena orang tua itu sudah berperan sebagai eh, konseptor ya dalam pendidikan keluarga ini, maka tentu saja orang tua homeschooler itu mesti terus menambah ilmu ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang tua homeschooler, yang belajar kan bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga harus belajar. Termasuk di dalamnya belajar tentang tumbuh kembang anak. Kita mesti melepaskan diri dari banyak sekali sebetulnya di pendidikan itu mitos-mitos kan banyak sekali ya, termasuk misalnya anak harus disekolahkan sejak usia dini gitu misalnya, anak harus bisa calistung ya secepat mungkin dan seterusnya itu kan mitos-mitos yang banyak sekali beredar gitu loh. Padahal kalau kita belajar riset-riset tentang tumbuh kembang anak, sebetulnya sangat jelas bahwa anak itu di usia dini terutama ya, dan perlu waktu yang panjang untuk bereksplorasi. Jadi agenda anak ketika anak bermain itu kan bukan sekedar
sia-sia waktunya, tapi dengan bermain dia mengeksplorasi dunianya, mengeksplorasi dirinya, dia belajar mengenali apa yang dia suka dan tidak suka. Nah, kelebihan homeschooling adalah anak bisa punya banyak sekali waktu bereksplorasi. Itu yang kekuatan juga dari homeschooling ya. Sementara kalau anak-anak sekolah, maka apalagi kalau sekolahnya full day, setelah full day pulang masih harus les. Setelah les, lalu harus ngerjain PR. Jadi hidup anak itu didikte terus oleh orang dewasa gitu. Jadi kapan anak punya waktu untuk mengeksplorasi dirinya? Akhirnya kita mendapatkan anak-anak yang setelah lulus lalu bingung mau ngapain gitu. Karena dia tidak pernah punya waktu bereksplorasi dan mengenali mana yang sebetulnya saya sukai, mana jalan hidup yang ingin saya pilih, opsi-opsi apa saja yang tersedia. Anak tidak punya kesempatan yang banyak untuk bereksplorasi semacam itu, akhirnya terjadinya nanti di tempat kerja, pindah-pindah tempat kerja gitu kan ya, karena dia tidak yakin yang ini nggak suka, yang ini nggak suka, dia tidak karena dia mengkompensasi kekurangan waktunya bereksplorasi di masa muda ke waktu usia kerja, dan itu sebetulnya akan membuat dia jadi eh, tertinggal ya, ibaratnya ya, harusnya sudah sebelumnya dikerjakan. Jadi apa yang Yudis sampaikan tadi sebetulnya sesuatu yang menjadi kekuatan dari homeschooling, yaitu anak selain punya bonding yang kuat dengan orang dewasa, jadi punya role model, nilai, value, moral, dan seterusnya, secara emosional lebih matang, kemudian juga punya banyak waktu untuk bereksplorasi tentang hidupnya, sehingga kemudian di usia yang memang sudah waktunya dia menentukan pilihan-pilihan penting ya, seperti karir, kemudian pasangan, dan seterusnya, dia sudah punya value gitu. Dia sudah punya pengenalan self knowledge ya tentang dirinya sendiri, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Itu sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Terima kasih Bu Ellen. Jadi ini memang meruntuhkan miskonsepsi tentang school tradisional gitu ya. Saya pun tadinya masih takut-takut nih kalau misalnya nanti anak saya nanti gitu ya, walaupun belum punya sekarang, tapi udah kebayang nanti mau pendidikannya apa gitu ya. Selalu yang terpatri adalah pendidikan sekolah tradisional. Tapi sekarang dengan hal-hal seperti ini jadi oh ternyata tidak semenyeramkan itu gitu kan. Karena mungkin beberapa orang tua di sini juga agak takut gitu ya untuk memasukkan anaknya ke dalam homeschooling gitu ya, memberikan dengan aktivitinya homeschooling learning. Nah, saya lanjutkan. Eh, kan ada ujian gitu ya kalau mengikuti pemerintahan gitu ya, ada ujian gitu, ujian. Nah, bagaimana mempersiapkan diri anak itu, anak-anak homeschooling dalam menghadapi ujian di PKBM? Bu Ellen sama Kak Yudis di sini bersama, silakan siapa yang mau duluan, monggo. Yudis mau Ellen duluan? dulu. Oh, Oh, aku dulu. ya. Ya gini Mas, kalau dari pihak orang tua ya, sebagai homeschooler, tadi karena kita udah deschooling ya, untuk orang tua itu nomor satu, tandanya deschooling itu adalah relax. Relax tentang target-target akademis. Jadi kalau kita sudah relax, maka sebetulnya siapa sih yang mewajibkan anak harus sudah lulus SD usia 12 tahun? Siapa sih yang mewajibkan anak sudah harus lulus SMP usia 15 tahun? SMA 18 tahun, dan siapa sih yang mewajibkan habis SMA harus kuliah? Itu kan semua adalah sesuatu yang mainstream, tetapi kan sebagai orang tua homeschooler kita perlu merefleksikan lagi apa betul itu sesuai dengan visi pendidikan keluarga kita. Nah, jadi kalau orang tua sudah rileks, maka orang tua bisa eh, melonggarkan ya target-target itu dan lebih banyak berdialog dengan anak, eh, yang karena yang belajar kan anaknya. Jadi kita tentunya pendekatannya bukan, ayo kamu harus lulus ya, segini tahun segini ya, usia segini harus lulus gitu ya. Tapi kita berdialog. Seperti saya sendiri berdialog dengan anak saya tanya, kamu usia 12 tahun sudah bisa ujian paket A. Kamu ingin usia 12 tahun atau kamu merasa lebih baik kalau diundur ya? Dan anak saya bilang, diundur aja. Jadi anak saya memutuskan untuk nanti aja umur 13, atau ini nanti baru ujian paket A gitu kan. Jadi ketika itu sudah jelas gitu ya, anaknya sendiri juga sudah ada bayangan dia mau ngapain gitu, maka kemudian kita tinggal berkomunikasi kan dengan lembaganya, bahwa anak saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu kan. Dan tentu saja di sini orang tua perlu belajar regulasi ya tentang ujian
kesetaraan ya, supaya kita juga nggak ngawur gitu ya. Jadi ada orang tua homeschooler yang sama sekali tidak pernah mendaftarkan anaknya ke PKBM, lalu nanti tiba-tiba datang dan minta anaknya tiba-tiba ujian paket A. Itu kan karena tidak paham regulasi. Jadi orang tua homeschooler harus belajar juga soal regulasi, dan salah satu yang dikerjakan PHI adalah memberikan edukasi tentang regulasi homeschooling di Indonesia. Jadi kalau kita sudah paham regulasinya, kita sudah berdialog dengan anak, maka kita bisa menemukan jalan yang memenuhi kebutuhan semua pihak gitu. Asalkan orang tuanya tidak terlalu banyak khawatir ya. Ijazah itu demi apa sih? Kan tadi yang kita cari apa, kompetensinya atau ijazahnya gitu. Kalau kita cari kompetensinya jelas, kita tinggal pikirkan ijazah buat apa gitu. Kalau oh niatnya untuk pengen kuliah, ya udah anaknya ditanya aja, kamu target kuliah tahun berapa? Kalau ternyata anaknya punya target kuliahnya umur 25, ya berarti kan nggak usah buru-buru gitu loh. Ya kan, dapat ijazahnya nggak usah buru-buru. Jadi ini sesuatu yang sangat rileks sekali, fleksibel, tetapi kita tetap dengan visi pendidikan keluarga yang semestinya jelas apa yang kita harapkan anak kita ke depannya menjadi manusia yang seperti apa, pribadi yang seperti apa. Salah satu di dalamnya adalah orang yang bisa memilih gitu, orang yang tahu dia mau ngapain dengan hidupnya. Itu kan yang sesuatu yang sebetulnya lebih daripada sekedar bisa dapat kerjaan atau punya gaji berapa gitu kan. Kalau anak bisa berkembang menjadi pribadi yang matang, dewasa secara emosional dan tahu hidupnya itu mau dipakai buat apa, orang tua sudah bisa dengan tenang ya melepaskan anak ke dunia nyata gitu. Wah, menarik sekali. Kalau dari Kak Yudis, bagaimana Kak Yudis dari sudut pandang anak? Eh, aku tuh sebenarnya kalau aku sebenarnya nggak ada masalah dengan ujian paket ya, ujian paket gampang. Maksudnya ujian paket tuh bukan sebuah hal yang perlu dipelajari gimana gimana banget. Aku ujian paket A persiapan 3 bulan, persiapan paket B persiapan 6 bulan, ujian paket C nggak persiapan karena lebih persiapan buat UTBK. Tapi itu angka nggak perlu terlalu dipikirin karena sebenarnya eh kalau kalau menurutku ya tadi kata Tante Ellen, sebenarnya nggak terlalu perlu apa kayak lebih penting eh, tujuan ijazahnya buat apa gitu. Eh, Dulu aku sebenarnya katanya sebenarnya udah bisa mau ujian duluan gitu ya. Ini dulu sebelum peraturan yang baru. Tapi memutuskan untuk ya udah sesuai dengan umur usia aja gitu. Eh, Kalau aku ya melihat bahwa ijazah ini kalau ngomongin persiapan prakteknya ya belajar, beli buku, ngerjain sebagaimana anak-anak SD, SMP, SMA secara umumnya mempersiapkan buat UN gitu ya. Ya udah, drilling, baca bukunya, diobrolin, diskusikan gitu. Tapi kan menurutku itu sebuah kenapa aku nyebutin dari waktunya sebenarnya itu waktu persiapan yang perlu dilakukan untuk lulus dan mendapatkan ijazah itu tidak terlalu besar. Eh, Ijazah SMP, SD, SMP, SMA itu tidak pernah dilihat sebenarnya nilainya. Yang penting punya ijazah kan. Lulus ya lulus nggak lulus, nilainya terserah lah. Sehingga kalau begitu itu jauh lebih gampang untuk mempersiapkan ya udah nilainya buat apa, apa kayak nilainya yang penting lulus gitu. Eh, Kalau ngomongin habis itu value keluarga, kualitas dan sebagainya itu udah urusan lain lah ya. Tapi eh, sekali lagi diperhatikan ijazahnya buat apa. Kalau masalah persiapan mah nggak susah kok materinya. Orang apa kayak tinggal baca buku terus ngerjain soal, kayak ngerjain soal aja tiap hari. Eh, Kayak setiap hari ngerjain satu soal matkul selama 6 bulan. Satu soal matkul kan paling waktunya apa 1,5 jam 2 jam kan ya, ya udah. Terus habis itu diikutin aja apa pembelajaran toh cramming gitu kan banyak bimbel-bimbel yang udah nyiapin materi gratisan gitu, beli buku di Gramedia 1.001 apa soal SD gitu kan, cukup kok itu. Iya. Oh, jadi em, nggak khawatir ya. Ya udah ujian ujian aja gitu. Yang dilihat memang bukan ijazahnya gitu ya. Yang penting ya udah lanjut aja. Toh juga nilai menjadi sesuatu yang ya nggak penting juga gitu di situ. Yang penting kan tadi ya kompetensinya sebenarnya, bukan ke ijazahnya itu gitu. Wah. Nah, ini udah banyak pertanyaan nih Bu Ellen sama Kak Yudis. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A dulu ya. Mungkin saya mau ke Kak Yudis dulu gitu. Kak, ini ya dari Nisa di Jakarta. Bagaimana handle keterbatasan interaksi sosial? Hmm. Eh, apakah
ya bagaimana? Apakah ini masih menggunakan ini mindsetnya masih traditional school ya? Jadi ada mungkin anggapan kalau homeschooler atau anak-anak yang homeschool itu agak susah nih keterbatasan sosialnya gitu ya. Bagaimana handle keterbatasan interaksi sosial dan dukungan emosional apa saja yang diperlukan? Oke. Eh, apa Melis My Mary tergantung anak dan tergantung tinggal di mana ya. Tapi mungkin perlu dilihat sekolah itu sebagai all-in-one service yang memberikan berbagai macam-macam. Ketika kita memutuskan untuk homeschooling itu uh, kita mengambil alih dari sisi pendidikan anak dan pendampingan anak dari sisi pembelajaran, tapi sekolah itu juga memberikan sumber daya lain, misalkan apa anaknya dikumpulkan dengan teman-teman sebaya dan sebagainya. Ya ketika anaknya di homeschooling kan, eh, salah satu yang perlu dilakukan ya udah menggantikan tugas yang sudah diberikan kepada sekolah aja. Kalau misalkan anaknya perlu sosialisasi ya diberikan kesempatan buat bersosialisasi. Nggak bisa ditinggalin juga sih, nggak bisa dibilang kayak oh ya udah anaknya udah apa homeschooling terus bebas gitu, nggak, itu nggak bisa, emang harus diberikan ruang buat bersosialisasi. Ruangnya yang mana itu kan yang jadi kesempatan buat eksplorasi gitu, bahwa sekarang nggak perlu dipaksa buat bersosialisasi dengan teman-teman sebaya doang, bisa bersosialisasi di komunitas, bersosialisasi di kegiatan olahraga, kegiatan apa yang lainnya gitu. Ranah sosialisasi kan sebenarnya banyak, dan namanya tinggal di masyarakat gitu ya. Sebenarnya banyak kesempatan buat kita bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, yang justru menjadi kesempatan nilai tambah besar sebagai anak homeschooling. Kita mendapatkan kesempatan buat langsung ketemu dengan orang-orang dan melihat apa yang terjadi di lingkungan kita tanpa harus terperangkap di ruangan sekolah di mana isinya cuma orang-orang seumuran doang. Sosialisasinya ya diajak main sama teman-teman orang tuanya, ikut apa tadi, ikut kegiatan sebagainya gitu. Kalau masalah support emosional seperti apa, eh ya agak susah sih. Tapi menurutku yang paling simpel adalah orang tua harus menjadi tempat aman bagi anak untuk pulang, safe place bagi anak, bahwa dia bisa merasa nyaman dan aman dan bisa menjadi dirinya bersama orang tua. Eh, karena eh, itu bisa jadi safety net anak emotionally untuk akhirnya keluar kalaupun ada konflik dan ada masalah di luar pun, mereka masih tahu bahwa di rumah masih ada yang apa support, masih ada yang bisa bantuin, sehingga mereka bisa lebih berani buat keluar. Hmm, ya, berarti em, untuk supaya tidak keterbatasan sosial tadi memang sebenarnya ya walaupun homeschooling orang tua juga tetap membuka kesempatan dan sebenarnya banyak akses untuk melatih kemampuan sosial itu, hanya mau nggak gitu ya orang tuanya untuk memberikan itu gitu buat di masyarakat luas itu kan ya pasti ada hubungan, ada interaksi sosial di sana gitu ya. Baik, terima kasih Kak Yudis. Selanjutnya ke Bu Ellen. Bu Ellen di sini ada yang bertanya, Mbak Revi dari Indramayu. Mbak Ellen, HS kan begitu fleksibel. Bagaimana cara kita menilai apakah kita sudah cukup mengarahkan anak untuk belajar? Atau seharusnya kita masih harus melakukan hal lebih untuk memfasilitasi mereka belajar? Hmm. Ya, ini berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi ya, sebagai orang tua homeschooler, maka kita tentu menyadari bahwa tanggung jawab kita dalam mendidik anak ini tidak lagi sama dengan orang tua yang menyekolahkan anak. Kalau orang tua menyekolahkan anak berarti kan semua konsep-konsep kan sudah dipikirkan ya, termasuk proses evaluasinya dan semuanya sudah disiapkan oleh sekolah. Kalau kita sebagai orang tua homeschooler, maka ya kita harus mengedukasi diri tentang konsep pendidikan, metode pendidikan, dan kemudian bagaimana kita menentukan apakah anak ini mengalami proses pertumbuhan atau uh, justru kemunduran. Itu kita mesti membekali diri dengan ilmu-ilmu yang mendukung kita untuk bisa melakukan itu. Ada metode-metodenya karena berbeda ya. Jadi kita mesti menentukan dulu kita mau pakai perspektif atau filosofi pendidikan yang mana, metode pendidikan yang mana, baru kemudian kita akan melakukan assessment ya berdasarkan metode yang kita pakai itu. Di semua metode ada, masing-masing kan misalnya unschooling, metode Charlotte Mason, Montessori, Waldorf, dan seterusnya itu semuanya ada kemungkinan-kemungkinan indikator ya sesuai dengan konsep pendidikannya yang kita pilih. Oke.
Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Mbak Fitri ya, Karanganyar. Mbak Ellen, anak saya kelas 2, anaknya Mbak Fitri kelas 2 di sekolah formal. Sudah berniat untuk homeschooling, tapi anak sangat suka dan semangat sekolah. Rencana nanti kelas 3 akan dimulai SH-nya, HS-nya, homeschoolingnya. Gimana cara memberikan pengertian kepada anak yang dia takutkan itu menghadapi perpisahan dengan gurunya dan teman-temannya? Hmm. Berarti kan transisi, kalau ini transisi dari ya, sekolah ke homeschooling ya, tadi tentang deschooling itu. Ya, ini kembali lagi ke orang tua mesti mengklirkan dulu ya filosofi pendidikannya. Kalau filosofi pendidikannya memakai unschooling, maka orang tua akan tidak mengambil keputusan yang sebelum anaknya setuju. Gitu. Jadi Ya kalau nanti kalau anak, yang foto kamu yang foto ya. Oh iya nggak mau. oke. Ya, Eh, jadi kalau silakan lanjutkan anaknya Mbak Ellen. anaknya belum setuju, ya jangan diputuskan dulu untuk homeschooling itu kalau dari perspektif unschooling. Tapi kalau misalnya memakai perspektif yang lain, misalnya Charlotte Mason, maka orang tua bisa merefleksikan mengapa ini sesuatu yang prinsipil untuk dilakukan gitu. Apakah memang harus pindah dari sekolah ke homeschooling? Apa why-nya gitu kan ya? Kalau itu sudah clear, maka kita bisa briefing kepada anak, jelaskan, dan kemudian kita bisa lakukan validasi emosi kepada anak, apa yang membuat dia keberatan untuk pindah dan kemudian kebutuhan dia sebetulnya apa, bagaimana tetap memenuhi kebutuhan itu dengan tetap menjalankan opsi homeschooling. Jadi Hmm. saran saya untuk orang tua yang memang sudah yakin ingin menghomeschoolingkan anak, sementara anaknya masih kebutuhan ini terutama interaksi sosialnya sih biasanya bukan karena belajarnya ya. Anak suka sekolah itu biasanya bukan karena belajarnya, tapi karena teman-teman, karena interaksi sosial yang ada di situ. Maka saran saya adalah lebih baik eh, bergabung dulu, berinteraksi dulu dengan kawan-kawan keluarga homeschooler yang lain. Jadi anaknya sudah akrab dulu dengan kawan-kawan keluarga homeschooler, sehingga kemudian ketika memutuskan homeschooling, anaknya tidak merasa sendirian. Anaknya tidak merasa kesepian, anaknya merasa, oh ternyata aku tetap punya teman ya, aku tetap punya komunitas ya. Itu sesuatu yang bisa menjadi fase transisinya. Hmm, ya. Dan ini kan dari sudut pandang tadi ya, berarti pertanyaan ini kan dari sudut pandang orang tua. Sekarang saya ingin ke sudut pandang anak nih, ke Kak Yudis. Kak Yudis, ini pertanyaannya mirip gitu ya. Eh, apa sih tantangan terbesar sebagai anak homeschooling gitu ya, yang paling menantang gitu ya, saat menjalaninya dan gimana ngatasinnya? Kalau tadi kan berdasarkan ceritanya pertanyaan yang sebelumnya, berarti kan tantangan si anak itu adalah perpisahan dengan guru dan teman-temannya dari transisi sekolah ke homeschooling. Nah, kalau dari Kak Yudis ini apa Kak? Eh, Homeschooling enak sih, nggak ada masalah dari anak. Homeschooling berat di orang tua. Aku serius, karena buat anak homeschooling itu enak-enak aja. Cuman masalahnya orang tuanya siap apa enggak. Kalau tadi dengar cerita dari yang sebelumnya gitu ya, bahwa anaknya nggak pengen sebenarnya bukan nggak pengen homeschooling, tapi masih pengen sekolah. Tadi itu perlu dicari lagi aja sih, kenapa pengen sekolahnya gitu. Dan habis itu mencari kesempatan buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menurutku sebagai anak homeschooling kita nggak ada masalahnya sih. Eh, ini serius gitu karena eh, prosesnya kalaupun ada masalah itu bukan masalah karena homeschooling tapi masalah karena kehidupan aja gitu. Masalah pertemanan, masalah apa pusing mau ngapain, belajarnya gimana. Itu kan bukan masalah yang spesifik buat anak homeschooling. Semua orang yang menjalani hidup merasakan hal tersebut gitu. Sehingga eh, downside untuk homeschooling dari sisi anak ya lebih kepada apa hal-hal yang mungkin disediakan oleh sekolah yang tidak bisa disediakan oleh orang tua. Dan kalau begitu kan itu bukan hal yang itu bukan masalah anak, itu masalah orang tua. Dan makanya itu kayak dari sisi anak sih kita enak banget. Oke. Nah, tadi tantangan apa yang Mas paling Kak Yudis syukuri setelah belajar dengan model pendidikan homeschooling? Selain ini kalau yang secara terlihat kan masuk UI ya gitu ya dengan model homeschooling, masuk ke universitas yang juga bagus gitu. Nah, selain itu apa lagi Kak? Ah, kalau jawaban di bukuku adalah karena aku bisa tidur siang. Aku bisa bangun siang, aku bisa tidur kapan aja gitu ya. Ah,
Ini pertanyaan yang jujur menurut aku secara personal agak sulit untuk menjawab karena aku tidak sekolah. Aku tidak punya referensi tandingan gitu ya. Mungkin teman-temanku yang sekolah mungkin punya jawaban mereka biasanya adalah karena mereka bebas untuk memilih mau belajar apa aja dan sebagainya gitu. Cuman aku karena nggak pernah dikekang pembelajarannya itu jadi tidak masalah. Mungkin yang tadi aku sebutin waktu aku apa paparan yang paling dapat dari selama homeschooling ini adalah aku punya banyak kesempatan dan punya banyak latihan mengetahui apa yang aku inginkan. Sehingga diskusinya adalah apa aku sekarang sudah sangat mahir melakukan diskusi terhadap apa sih sebenarnya yang ingin dilakukan, why who apa problem differentiation dan mencari tahu apa yang diinginkan itu menjadi sebuah skill set yang sangat matang. Dan ini lumayan bermanfaat di dunia nyata juga gitu ya, selama di kampus sebagainya gitu. Di organisasi ketika melakukan kegiatan kelompok terus habis itu apa organisasi mau dibawa kemana gitu, pertanyaan-pertanyaan tersebut, latihan-latihan yang biasanya aku lakukan untuk diriku sendiri ini ternyata bisa dibawa buat semuanya gitu, mempertanyakan apa jadi teman orang buat nanyain dia kenapa dia melakukan sesuatu di organisasi untuk menentukan arahan organisasi sebagainya itu lumayan bermanfaat. Kemampuan untuk bukan tahu diriku sendiri, tapi tahu bagaimana mencari tahu tentang diri. Itu buat aku tuh yang Mm-mm. aku paling suka sih. Oh iya. Wah, jadi menarik sekali nih. Nah, satu pertanyaan terakhir nih. Mohon maaf buat rekan-rekan yang lain gitu ya, yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat tidak sempat ditanyakan di sini gitu ya. Tapi ini satu pertanyaan terakhir dari Nanda Karanganyar terkait dengan bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus, Bu Ellen. Apakah ada panduan khusus? Ya, kalau dalam paradigma pendidikan seperti homeschooling ini ya, bahwa semua anak itu unik. Jadi anak berkebutuhan khusus itu juga bagian dari keunikannya. Ketika kita tidak melihatnya sebagai kekurangan ya, tapi keunikan saja, keunikan gitu. Nah, sama seperti semua keunikan anak yang lain, maka kita perlu belajar tentang tumbuh kembang anak, baik itu secara umum maupun kasus khusus anak kita. Jadi kalau kita misalnya punya anak yang introvert, kita mesti belajar seperti apa sih kepribadian introvert itu dan bagaimana cara mendampingi dia supaya dia bisa bertumbuh, potensial bisa berkembang optimal. Begitu juga kalau kita punya anak yang misalnya autisme. Nah, kita harus belajar apa itu autisme, kita harus menggali ilmunya sehingga kemudian kita tahu bagaimana cara terbaik untuk mendampingi anak-anak kita. Dan untuk semua kasus yang lain, kalau orang tua sudah punya knowledge yang cukup dan juga belajar skill mendampingi, kalau ada skill yang tidak bisa dikuasai oleh orang tua, maka orang tua perlu menemukan orang-orang yang bisa menjadi support system ya di dalam proses pendampingan anak ini. Jadi sebetulnya untuk semua anak pendekatannya sama saja. Kenali dalam hal apa anak itu punya kekhususan, punya keunikan ya dan kemudian orang tua belajar tentang hal itu dan kemudian kita mencari sumber daya yang bisa kita akses sehingga anak kita mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya. Seperti itu. Baik. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul hampir setengah 6 ya, Bu Ellen sama Kak Yudis. Ini perbincangannya sangat menarik. Saya mohon maaf untuk kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua yang sudah menuliskan pertanyaan tapi tidak bisa terjawab di sini. Namun karena keterbatasan waktu, maka sesinya ini harus segera ditutup gitu ya. Tapi sebelum saya tutup, akan ada 3 peserta terpilih yang mendapatkan door prize dari LPTUI ya. Nanti door prize-nya itu apa? Ya, boleh tolong di-sharekan, di-share screen kan? Baik, selamat buat 3 orang plus 3 peserta terpilih. Yang pertama dari Bu Helena kepada Bu Helena, kemudian Bu Angel dan Bu Revi. Selamat mendapatkan door prize dari LPTUI berupa apa? Silahkan di slide berikutnya.
Ya, yaitu buku pembelajar mandiri yang akan disediakan oleh PT UI. Ini adalah buku yang ditulis oleh Kak Yudhistira. Adapun jika rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin memesan bisa uh, melihat barcode-nya gitu ya, menuliskan link-nya gitu dan memesan di sana. Tapi selamat buat ketiga orang peserta terpilih yang mendapatkan buku pembelajar mandiri. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sesi sharing session pada kali ini terkait dengan homeschooling. Mohon jangan lupa untuk mengisi form evaluasi di bit.ly eval homeschooling begitu ya. Itu aja kalau dari saya. Saya mohon pamit. Gitu. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ellen dan Kak Yudis sudah sharing baik secara teorinya ataupun secara pengalaman praktisnya. Luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih.